Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan membahas beberapa contoh soal tentang teknik integral, yaitu integral parsial dan integral substitusi. Jangan lupa klik subscribe buat yang belum, dan selamat belajar. Oke, yang pertama di sini ada soal integral ya, bentuknya pangkat kayak gini. Jadi sebelum kita masuk ke intinya, itu tentang ya integral substitusi dan integral parsial, kita lebih dulu belajar bagaimana cara mengintegralkan bentuk seperti ini ya. Jadi di sini ada soal hasil dari integral 3x kurang 1 pangkat 4 dx adalah, jadi langkah pertama, si fungsinya ini kita misalkan jadi u ya. Di sini u sama dengan 3x kurang 1, pangkatnya nggak usah diajak ya. Jadi u sama dengan 3x kurang 1, terus didiferensialkan, diturunin. Jadi du per dx gitu ya, turunan u terhadap x itu sama dengan turunannya 3x itu 3, turunannya 1 itu 0 ya. Jadi udah nih, kayak gini. Nah, berarti du sama dengan 3dx gitu kan. Atau bisa diubah du per 3 itu hasilnya adalah dx ya. Du per 3 sama dengan dx gitu kan. Nah, buat apa mengubah bentuk seperti ini? Ya, jadi nanti si dx di sini kita ganti dengan dia, gitu. Jadi ini bentuk integralnya adalah integral, ini u kan tadi ya, u pangkat 4 gitu. Terus dx-nya diubah jadi du per 3 ya, gitu. Atau bisa ditulis, ini kan per 3 tuh artinya 1/3 kali integral u pangkat 4 du. Nah, kalau udah kayak gini, ini bisa langsung diintegralin gitu kan. 1/3 dikali, ini tuh 1 per pangkatnya tambah 1, 4 tambah 1, 5, 1/5 u pangkat 5 ditambah c. Nah, kalau udah 1/3 kali 1/5 itu adalah 1/15. Terus u-nya diganti lagi, 3x kurang 1, terus pangkat 5 ditambah c. Nah, kayak gini hasilnya. Berarti ini jawabannya yang mana? Yang A ya? Bukan. 1/15 ini yang D. 1/15 3x kurang 1 pangkat 5 ditambah C. Oke, terus ya kita ambil singkatnya nih dari sini. Gimana sih sebenarnya sistemnya dia nih? Jadi diperhatikan di sini bahwa si dx itu berubah jadi du per 3. 3 itu dari mana sih? Dari turunan dalamnya, ya kan? Jadi fungsinya ini diturunin gitu. Sebenarnya kamu boleh aja langsung kayak gini integral gitu kan, terus u pangkat 4 lalu du per gitu. Dalamnya turunin. 3x diturunin jadinya 3. Kayak gini langsung boleh sih sebenarnya tanpa harus memisahkan dulu. Gitu ya. Asal udah tahu nih konsep ini. Oke, nah sekarang kita lanjut ke intinya yaitu integral substitusi dan integral parsial. Nah, di layar sini udah ada dua soal ya. Yang sebelah kiri di sini bisa menggunakan integral substitusi, kemudian yang di sebelah kanan di sini bisa menggunakan integral parsial gitu. Ciri-cirinya kayak gimana? Kapan harus pakai substitusi, kapan harus pakai parsial? Substitusi itu bisa digunakan kalau ya di luar sini nih fungsinya yang di luar itu pangkatnya lebih rendah daripada yang di dalam. Di sini kelihatan ya. Di sini pangkatnya x, terus di sini x kuadrat gitu kan. Ya, ini lebih rendah tapi selisihnya cuma 1. Jadi kalau x dalamnya x kuadrat. Atau kalau di sini x kuadrat berarti dalamnya x pangkat 3. Kayak gitu ya. Sedangkan untuk integral parsial, kapan bisa pakai integral parsial itu kalau yang di luar fungsinya di sini pangkatnya itu sama atau lebih besar daripada yang di dalam. Nih, lihat sama-sama x ya. Sama-sama x pangkat 1. Atau misalnya yang di luar di sini x kuadrat, dalamnya x. Kayak gitu. Jadi kalau yang di luar lebih kecil pangkatnya dan selisihnya 1 itu bisa pakai integral substitusi. Sedangkan kalau dia sama kayak gini atau yang di luar pangkatnya lebih besar itu berarti pakai integral parsial. Meskipun sebenarnya yang di sebelah sini nih yang di kiri bisa aja dikerjakan secara parsial gitu ya, tapi lebih mudah menggunakan teknik substitusi. Nah, cara mengintegralkannya, kalau tadi kan di awal saya pakai permisalan gitu ya, di sini nggak perlu ya. Oke, jadi ini hasilnya sama dengan integral dari 6x. Nah, ini fungsinya kita ubah dulu. Jadi, yang ada pangkatnya di sini, kita misalkan jadi u. Gitu ya, 6x dikali u pangkat 4. Oke, terus dx-nya ini kita ubah. Jadi du per, yang di dalam sini, itu diturunin. Gitu ya, 1 turunannya 0. Minus x kuadrat diturunin jadinya adalah minus 2x. Ya kan? Nah, si 6x dengan minus 2x nih
bisa dibagi kan, x coret 6 dibagi minus 2 itu adalah minus 3. Berarti ini integral minus 3 U pangkat 4 DU. Kayak gini. Kalau udah kayak gini, ini udah bisa diintegralin. Jadinya minus 3 per pangkatnya tambah 1. Berarti per 5 U pangkat 5 plus C. Terus U-nya dikembalikan lagi. Tadi U-nya adalah si 1 dikurang X kuadrat ya. Ini jadi minus 3 per 5 kali 1 dikurang X kuadrat gitu ya. Pangkat 5 ditambah C. Kayak gini, berarti jawabannya yang A. Kita coba ke soal yang lain ya. Hasil dari integral 6 per 1 kurang 2X pangkat 3. Nah, ini saya tulis lagi. Di sini tuh integral 6 kali gitu. Ini pangkat ke atas fungsinya, berarti pangkatnya berubah jadi minus ya. 1 dikurang 2X pangkatnya jadi minus 3 kayak gini. Terus dx. Ya, kalau udah kayak gini boleh diintegralin ini sebagai U-nya. Ya kan? Berarti ini hasilnya adalah integral dari 6 kali U pangkat minus 3. Terus dx-nya itu diubah jadi du per turunan dalamnya, yaitu minus 2 ya. Turunan dari ini adalah minus 2. 6 dibagi min 2 itu adalah min 3. Berarti integral min 3 kali U pangkat min 3 du. Nah, kalau kayak gini udah bisa nih langsung min 3 per ya. Min 3 nih pangkatnya ditambahin 1 berarti minus 2. Lalu U pangkat minus 2 juga plus C. Ini jadinya 3 per 2U kuadrat ya. Yang tadinya pangkatnya min di atas berarti pindah ke bawah jadi pangkatnya plus. Terus ditambah C. Terus kita kembalikan lagi. Tadi U-nya itu adalah 1 dikurang 2X. Berarti 3 per 2 kali 1 dikurang 2X. Terus pangkat 2. Ini tambah C. Berarti jawabannya yang mana nih? Ini ya, yang D ya. Lanjut ya, kita coba lagi untuk soal yang ketiga di sini. Hasil dari integral 2x akar 5x kuadrat tambah 1 dx adalah, ini ditulisnya jadi integral 2x akar tuh pangkatnya setengah, berarti jadinya 5x kuadrat ditambah 1 pangkatnya 1 per 2 terus dx. Oke. Nah, ini sama dengan kita misalin dia sebagai U-nya gitu ya. Integral 2x kali U pangkat setengah, terus dx-nya diubah jadi du per turunan dari ini adalah 2 kali 5 10. 10x ya berarti ya. X-nya coret, terus 2 per 10 itu sama aja 1 per 5, berarti 1 per 5 kali integral, boleh di luar, boleh di dalam sebenarnya, 1/5 integral U pangkat setengah du. Kayak gini ya, jadinya 1 per 5 kali 1 per, pangkatnya tambah 1 nih, setengah ditambah 1 jadinya 1/2 ya, terus U pangkat 1/2, terus ditambah C. Lanjut di sederhanain ya, 1/5 kali 1/2 tuh kan 3 per 2, dibalik ya, berarti jadi 2 per 3. Kalau ini jadinya U pangkat 1/2 tuh U pangkat 1 dikali U pangkat setengah, boleh dipecah gini kan ya. Nah, ini kan kalau dikali pangkatnya ditambah tuh jadi 1/2, terus plus C. Ini bisa ditulis jadinya 2 per 15 U akar U, kayak gitu. Terus U-nya diganti sama yang tadi, jadinya 2 per 15 kali U. U-nya adalah 5x kuadrat tambah 1, terus akar 5x kuadrat tambah 1 plus C. Nah, ini jawabannya. Jadi, yang mana nih? 2 per 15. Yang C ya. Nah, yang berikutnya kita bahas tentang bagaimana teknik integral parsial gitu ya. Di sini soalnya hasil dari integral 2x kali x kurang 5 pangkat 4 dx. Untuk integral parsial, jadi kita pisahin ya antara si 2x ya, yang fungsi yang di luar kurung ini, 2x, dengan yang satunya lagi adalah x kurang 5 pangkat 4. Kayak gini ya. Jadi 2x terus satunya lagi x kurang 5 pangkat 4. Pangkatnya ikut. Oke. Nah, yang sebelah sini nih, yang sebelah kiri itu turunan ya, diferensial. Jadi 2x diturunin jadi 2. 2 turunannya adalah 0 gitu kan. Untuk yang sebelah sini, ini harus diintegralin gitu. Jadi tadi udah diferensial yang sebelah kanannya, yang fungsi x kurang 5 pangkat 4, ini kita integralkan.
Diintegralkannya sampai si 0 ini. Jadi karena turunannya 2 kali, berarti integralnya juga harus 2 kali, kayak gitu ya. Nah, cara pengintegralannya itu kayak yang awal tadi saya jelasin ya. Jadi di sini tuh konsep gampangnya 1 per turunannya dari ini. Turunannya X itu adalah 1 ya, 1 per 1 dikali 1 per pangkatnya tambah 1, pangkat 5, berarti dikali X dikurang 5 pangkat 5. Nah, di sini berarti hasilnya adalah 1/5 kali X kurang 5 pangkat 5. Kayak gitu kan. Terus, harus diintegralkan sekali lagi kan. Jadi, si 1/5-nya simpen di sini 1/5. Nah, yang X kurang 5 pangkat 5 ini kita integralkan pakai cara yang tadi. Berarti dikali 1 per turunannya X itu 1. Terus dikali 1 per pangkatnya tambahin 1, 1/6. Dikali lagi X kurang 5 pangkat 6 ya. Jadinya dikali nih semuanya 1 per 30 gitu kan, dikali X kurang 5 pangkat 6. Oke, kalau udah ini dikaliin ke sini ya. Terus tandanya itu dia plus, oke. Terus yang 2 ini dikaliin ke sana. Nah, tandanya di sini adalah minus, dikali min gitu ya. Jadi, hasil dari integral, oke, 2x kali X kurang 5 pangkat 4 dx itu sama dengan 2x kali 1/5. Itu bisa ditulis 2/5x kali X kurang 5 pangkat 5, ya kan? Dari sini kali ke sana. Terus di sini, karena di sini plus dikali min, berarti tandanya dikurang ya. Dikurang 2/30 bisa dikecilin, itu jadinya 1/15 gitu ya. Dikali X kurang 5 terus pangkat 6. Jangan lupa plus C. Nah, kayak gini hasilnya. 2/5X kali X kurang 5 pangkat 5 dikurang 1/15 gini. Berarti jawabannya yang D. Oke, kita coba bentuk integral parsial yang kedua ya, kayak gini. Integral 5X kali 2X kurang 1 pangkat 3 dx. Berarti untuk dipisahinnya itu yang sebelah kiri adalah 5x gitu ya. Terus sebelah kanannya adalah 2x kurang 1 terus pangkatnya 3. Oke. Yang sebelah kiri kita turunin 5x diturunin itu 5 diturunin 0 ya. Nah, yang sebelah kanan ini kita integralin pertama 1 per turunan fungsinya 2x diturunin 2 terus dikali 1 per pangkatnya tambahin 1 4. Oke, terus dikali 2x kurang 1 pangkat 4. Ini jadinya adalah 1/8 kali 2x kurang 1 pangkat 4. Terus diintegralin lagi kan? Berarti 1/8-nya di sini simpan, dikali 1 per turunan 2x itu 2. Oke, dikali 1 per pangkatnya tambahin 1 itu berarti 5 ya, 4 tambah 1. Terus dikali 2x kurang 1 pangkat 4. Oh, sorry, pangkatnya kan tambahin 1, berarti pangkat 5. Oke, ini jadinya 1/80 ya, dikaliin semuanya, terus dikali 2x kurang 1 pangkat 5. Kalau udah masih sama kayak tadi sebenarnya, ini kaliin, dikalinya sama positif, di sini tandanya, terus di sini negatif ya. Nah, jadi hasil integralnya adalah gimana? 5x dikali 1/8 berarti 5/8x, oke? Dikali 2x kurang 1 pangkat 4, terus dikurang 5/80 ya. Terus dikali 2x kurang 1 pangkat 5 ditambah C. Nah, kalau misalnya soalnya pilihan ganda, terus kayak gini tuh nggak ada, ini sebenarnya masih bisa disederhanain lagi. Ini tuh jadinya masih bisa kayak difaktorisasi aljabar gitu, yang sama nih saya ambil ya 5, 5-nya keluar, terus sama 2x kurang 1 pangkat 4. Jadi gini, ada sama per 8 juga ya, jadi saya ambil gini, 5/8 dikali 2x kurang 1 pangkat 4 gitu. Nah, habis itu dikurungin, yang besar tinggal sisanya, karena 5/8 udah keluar, terus ini juga udah keluar, berarti sisa si X ya, gitu kan. Dikurang 5/8 nih keluar, berarti sisa 1/10. 1/10, terus ini kan pangkatnya 5, udah keluar pangkat 4, berarti sisa pangkat 1, yaitu 2x kurang 1 kayak gini. Habis itu plus C.
Nah, yang di dalam sini nih, ini masih bisa di aljabarkan dulu, berarti ini 5 per 8 dikali 2x kurang 1 pangkat 4, terus dikaliin x dikurang 1/10 kali 2. 2 per 10 itu sama aja 1/5x gitu ya. Terus 1/10 dikali 1 min kali min plus, berarti ditambah 1/10 kayak gini. Habis itu plus C. Nah, yang ini masih bisa dikurangin ya. Jadinya 5/5. 5/5 kurang 1/5, 4/5 ya. Ini jadinya adalah 5/8 dikali 2x kurang 1 pangkat 4, terus dikali 4/5x, ya kan? 5 kurang 1, 4. 4/5x ditambah 1/10 plus C. Kalau kayak gini juga nggak ada di pilihannya, masih bisa sebenarnya disederhanain lagi. Ini masih bisa jadi 5/80, jadi se-10-nya keluar ke sini ya. Dikali 2x kurang 1 pangkat 4, dikaliin supaya jadi per 10. Atasnya kali 2 jadinya 8 ya, berarti di sini tuh bisa ditulis 8x terus tambah 1. Kenapa nggak ada per 10-nya lagi? Karena per 10-nya tadi udah dikeluarin dikaliin sama yang 8 sini nih, jadi 80 gitu. Habis itu ditambah C. Nah, ini udah bentuk yang paling sederhana. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.